Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Safudin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. NIM 2407010141 dari kelas PJKR 2024A. Saya di sini akan menjelaskan atau mengenai tasawuf aswajah dan akan menjawab salah satu soal berikut. Langsung saja kita membahas tentang pengertian pokok, pembahasan dan manfaat. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam di samping ilmu akidah dan ilmu fikih. Adapun arti dari tasawuf, para pengaji ilmu tasawuf berbeda pendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah kata tersebut berasal dari syafa, bersih, syufah, teras, sopiah, bahasa Yunani yang berarti hikmah. Kainwal, kainwal. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun yang tercela. Cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Pokok pembahasannya adalah perbuatan-perbuatan hati dan indera dari segi cara menyucikan dan menjernihkan. Manfaat mempelajarinya adalah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan dapat bermakrifat kepada Allah dengan jauh dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kita membahas sejarah perkembangan dan macam-macam tasawuf. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa dia selalu mengasihi. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah, belum ditemukan istilah ahwal, makom, fana, bako, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf merupakan amali ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberikan perhatian mendalam tentang keadaan hati dan tahap-tahapan suluk. Menurut Al-Tafyani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku zuhud oleh para sufi. Di antara tokoh adalah Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua, tasawuf akhlaki Sunni. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam hingga mereka membuat metode ini untuk bermasyarakat mereka. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf Sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antara tokoh yang menjadi referensi tasawuf ini adalah Al-Junaidi, Al-Baghdadi W298 Hijriah dan Abdul Hamid Al-Ghazali 505 Hijriah. Istilah tasawuf Sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur aduk jauh dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun Muqtamiyah menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama, mujahadah dan perkara yang dihasilkan darinya, yaitu
Zhao istisu, wat perasaan dan introspeksi diri. Yang kedua, kos, kesetimbangan dan hakikat perkara gaib seperti sifat-sifat keutuhan arsy, kursi, malaikat, wahyu, ruh, dan asal-usulnya alam raya. Yang ketiga, bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karomah. Yang keempat, syokta atau lafal-lafal yang menjangkalkan yang secara lahirnya adalah sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara dohir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, seperti pandangan tentang wahad al-wujud, qutbiyah, wahdah, ada, dan lain-lain. Dan antara tokoh tasawuf ini adalah Al-Suhrawardi Al-Matul wafat 587, Ibnu Arabi wafat 638, Ibnu Sab 669, dan Al-Farid. Di antara pemikiran tasawuf falsafi adalah yang pertama adalah Fa'na. Dalam bukunya yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, Said Aqil berkata bahwa konsep Fa'na merupakan pondasi kaum sufi semuanya, baik yang berhaluan falsafi ataupun dini. Fa'na merupakan inti utama tradisi tasawuf, baik yang dini maupun falsafi. Secara bahasa, arti fa'na adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fa'na mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradillah. Yang empat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Yang kedua, ittihad. Sebagaimana apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa para sufi berbeda pandangan keadaan apa yang dialami oleh seorang hamba setelah kondisi fana. Ada yang berpandangan bahwa keadaannya berpindah ke baqo, ada juga yang berpandangan keadaannya akan menuju kepada ittihad, hulul, atau ke wahdan al-wujud. Ittihad berasal dari lafal itu iutahada, kemudian karena proses i'lal menjadi ittihada yang mengikuti wajan ifta'ala yang bersifat muta'amah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni persatuan hamba dengan Allah al-Haq. Yang ketiga, hulul. Jika menurut Abu Yazid kondisi fana dapat mengantarkan hamba kepada ittihad, maka menurut al-Halal kondisi fana mengantarkan hamba kepada hulul. Al-Halaj bernama lengkap Abu Al-Muqit Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baydai. Dia mendapat julukan Al-Hajj, memisah biji kapas, sebab pekerjaannya memisahkan biji kapas dari kapas. Al-Hajj lahir pada tahun 244 Hijriah di daerah Baidah di Persia. Hul terambil dari akar kata halal. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka suatu sehingga tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat keutuhan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempatnya laut di dalam nasut. Hal ini tidak mendapat fahami beberapa syariat al-halaj. Dalam syairnya yang lain, Al-Hajj berkata, anta ya nasyaqfi wal qalbi tarji misla jarji du'i min ajni wa tukhillu daira jawfud kula kharb. Kau mengalir di antara jantung dan hatiku seperti mengalirnya air mata dari pelupuk mataku. Kau bertempat di hati, di dalam sambariku, sebagaimana bertempatnya ruh di badan. Dan sini saya akan menjawab soal. 1. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akali, dan falsafi. Perkembangan tasawuf dari Rasulullah di era Rasulullah SAW hingga menjadi amali dan filosofi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa Rasulullah SAW, tasawuf masih berupa perilaku zuhud dan fokus pada ibadah. Seiring berjalannya waktu, tasawuf berkembang menjadi tasawuf
amali yang menekankan praktik dan akhlak, serta tasawuf falsafi menggabungkan tasawuf dengan pemikiran. Perkembangan tahap demi tahap. Yang pertama, masa Rasulullah SAW dan sahabat, fokus utama dan zuhud, menjauhi dari duniawi dan pengabdian kepada Allah. Yang kedua, tasawuf amali menekankan pada perbaikan akhlak dan moral serta meningkatkan kualitas. Yang ketiga atau yang terakhir, tasawuf falsafi muncul kepada Allah ke-6 Hijriah, menggabungkan tasawuf dan filsafat dan teori-teori. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.